Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik laporan keuangan. Karakteristik yang pertama itu dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan, dan yang kelima penyajian secara wajar. Ada prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis. Nah, prinsip ini didasarkan pada catatan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Nah, prinsip ini setiap pendapatan harus dicatat sebagai pendapatan umumnya ketika terjadi aktivitas usaha, misalnya penjualan barang atau jasa tertentu. Ketiga, prinsip mempertemukan. Nah, prinsip ini mempertemukan antara biaya yang diterima perusahaan dan biaya yang dikeluarkan. Keempat, ada prinsip konsisten. Nah, prinsip ini tidak melarang adanya perubahan metode. Akan tetapi, jika terdapat penggantian metode, selisih terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, tergantung dari sifat dan perilaku terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut. Dan yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip akuntansi ini bagian penyajian informasi keuangannya dilaporkan dengan lengkap dan penuh. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran geografi. Kita bahas bagian interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota adalah pemaksimalan potensi yang terdapat antar wilayah yang berbeda-beda, sehingga mendorong terjadinya suatu interaksi antar wilayah dari beragam perbedaan potensi setiap wilayah yang bisa disebabkan oleh kondisi letak geografis suatu wilayah. Adapun zona interaksi desa dan kota. Yang pertama itu ada zona interaksi desa-desa. Yang kedua ada zona interaksi kota-kota. Dan yang ketiga ada zona interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota yang pertama itu beralihnya mata pencarian masyarakat desa dari agraris ke non-agraris. Yang kedua, munculnya pengelaju karena didukung oleh sarana transportasi yang memadai, perdagangan hasil pertanian dan industri. Interaksi yang ketiga itu kemajuan di bidang pendidikan yang ada di desa. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.